Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Atas perkenanan Tuhan, pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bersaat teduh bersama KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kradenan. Marilah kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini yang boleh kami lalui dengan sukacita. Malam ini kami hendak bersaat teduh belajar akan firman-Mu. Biarlah firman yang kami pelajari dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan ucapan syukur ini. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan mengatakan supaya di dalam keadaan apapun kita tetap dapat bersyukur. Namun terkadang tantangan, kegagalan, ataupun masalah yang terjadi sedikit banyak membuat kita mengeluh. Padahal sebenarnya di dalam kondisi apapun kita harus tetap dapat mengucap syukur. Sebab Tuhan selalu baik serta tidak pernah memberikan yang jahat bagi kita. Bersyukur kepada Tuhan juga merupakan salah satu kunci kebahagiaan. Walaupun di tengah keadaan yang tidak baik, tetaplah bersyukur, sebab untuk segala sesuatu ada masanya. Janganlah kita hanya bersyukur saat kita berada dalam kondisi yang baik. Namun ketika mengalami persoalan, kita mengeluh. Seperti halnya bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka terus mengeluh kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan ketika mereka mengeluh. Oleh sebab itu, dalam kondisi apapun, belajarlah bersyukur. Percayalah bahwa tidak selamanya kita akan mengalami kondisi yang buruk. Kunci supaya kita tetap bersyukur adalah selalu melihat kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita. Renungkanlah bahwa keberadaan kita sampai saat ini semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Walaupun ada banyak masalah yang terjadi, hal itu tidak dapat menghapuskan kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Sebab kemurahannya jauh lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Saat kita terus melihat kebesaran Tuhan, dan tidak hanya berfokus pada masalah yang terjadi, maka kita akan dapat terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah selalu bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, yang melebihi semuanya. Yang berikutnya, marilah kita tetap percaya bahwa setiap pemberian Tuhan itu baik. Tidak ada yang buruk, sehingga kita perlu tetap bersyukur. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena Tuhan memberikan yang terbaik
buat setiap individu. Hidup penuh dengan ucapan syukur merupakan salah satu tanda seseorang memiliki kedewasaan rohani. Sebab ia dapat menerima setiap situasi yang terjadi. Sikap hati yang selalu bersyukur akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi, jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sedikit kesaksian dari saya, tepatnya pada akhir bulan Juni sampai bulan Juli 2020 tahun lalu, saya terpapar virus COVID-19. Berawal dari pimpinan saya di tempat saya bekerja. Beliau meninggal dengan alasan terkonfirmasi virus COVID-19. Di antaranya juga 3 pimpinan yang lainnya harus dirawat intensif di rumah sakit. Setelah mengetahui beberapa pimpinan yang terkonfirmasi COVID-19, akhirnya dilakukan tes PCR swab serentak satu kantor, termasuklah saya. Setelah dilakukan tes bersama dan hasilnya keluar, kurang lebih 90% orang yang berada di kantor terkonfirmasi virus ini, sehingga membuat tempat kerja kami harus lockdown ataupun tutup kurang lebih 1,5 bulan. Di saat tersebut saya merasa, wow, sungguh luar biasa. Karena kondisi pada saat itu tidak seperti kondisi sekarang, di mana hampir semua orang memahami dan mengerti. Tidak pada saat kondisi saat itu, yang dengan stigma masyarakat sebagai aib. Saya bersyukur setiap proses yang harus saya ikuti atau saya lalui berjalan baik adanya. Dari petugas puskesmas yang selalu support, teman-teman sesama terkonfirmasi juga saling menguatkan, yang pastinya keluarga juga selalu mensupport. Sehingga saya tidak mengalami yang namanya dikucilkan, terutama oleh tetangga. Karena di sisi lain, teman saya benar-benar mengalami hal yang demikian. Saya percaya dan mengikuti petunjuk petugas puskesmas. Ya, memang agak berat saat menjalani dan mengalami masa isolasi atau karantina mandiri. Memang tidak boleh pergi, tidak boleh kemana-mana, dan pada saat itu saya tetap kerja dari rumah atau WFH, yang mana saat itu saya harus mengurus banyak hal kebutuhan atau pekerjaan kantor. Padahal saat itu harus mengikuti karantina atau isolasi mandiri. Kita tidak boleh terbebani dan harus bahagia. Namun kondisi saat itu mengharuskan saya mengurus banyak hal yang diperlukan oleh tempat di mana saya bekerja. Belum lagi harus mengikuti swab PCR lanjutan untuk mengetahui hasil negatif. Puji Tuhan, 2 minggu persis setelah saya mengikuti tes PCR swab yang pertama, didapati hasil negatif dengan proses swab 3 kali. Dan pada saat itu saya bertemu dengan sesama yang terpapar virus ini sudah berbulan-bulan dan masih terkonfirmasi positif.
saya bersyukur sekali Tuhan menolong terutama saya, sehingga saya terbebas dari yang namanya virus COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi yang kita alami dalam kehidupan ini akan terus silih berganti, termasuk kondisi saat ini. Karena dampak negatif dari pandemi yang harus kita rasakan, seperti kehilangan pekerjaan, juga pendapatan berkurang, dan lainnya. Sebab itu, kunci utamanya di dalam segala keadaan adalah milikilah hati yang penuh dengan ucapan syukur. Berhentilah mengeluh atau cemas, sebab Tuhan selalu berserta dengan kita. Awali setiap hari dengan ucapan syukur, maka sepanjang hari itu kita akan merasakan damai dan hidup kita akan berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami telah belajar dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami dalam menjalankan kehidupan kami. Berkati kami terus ya Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Amin.